adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Desi di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Pelkat PA GPP Pamase hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Wah, kita sudah berada di akhir bulan Januari. Ya, hari besok, hari Senin, kita akan masuk di tanggal 1 Februari 2021, sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Iya, luar biasa ya penyertaan Tuhan di satu bulan ini. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Iya, Kakak Desi, kakak-kakak lain yang lain berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Mama, papa, kakak, adik, dan semuanya keluarga yang adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang kita akan memulai ibadahnya kita. Adik-adik siapkan dirinya, siapkan uang persembahan, siapkan Alkitab, apalagi pakai baju yang rapi, yang bagus, dan yang pasti sudah mandi. Ya, oke, kalau begitu adik-adik silahkan adik-adik berdiri. Kita akan memulai ibadahnya kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 12. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Ya, adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Kita akan berdoa pembukaan. Kita berdoa bersama-sama. Kakak Desi, terus habis itu adik-adik ikuti di rumah ya. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu. 1 lipat tangan. 1, 2, 3. 1 lipat tangan. 2 tutup mata. 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ikuti kata-katanya Kakak Desi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang mengajar di kelas TK itu ada Kakak Melin, terus di kelas anak kecil dan anak tanggung itu ada Kakak Ruth. Jadi adik-adik silahkan disimak baik-baik ceritanya supaya adik-adik dapat mengerti dan memahami cerita hari ini. Kemudian adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 346, Muliakan Tuhan Allah. Firman
tentang firman Tuhan bersama Kak Ruth. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami pada hari ini Bapak, pada saat ini kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami akan firman-Mu ini, agar kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita baca sama-sama dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Aku seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepada, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. 22. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang yang kaya raya, yang dia itu ingin hidupnya kekal bersama Tuhan Yesus. Apa itu hidup kekal adik-adik? Hidup kekal berarti kita mau hidup bersama Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Nah adik-adik, karena dia ingin hidup kekal, dia melakukan semua perintah Tuhan, semua hukum Taurat. Contohnya, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia mau menuruti perintah orang tuanya, menaati orang tuanya, dan lain sebagainya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan satu hal lagi kepada dia. Tuhan Yesus menyuruh orang kaya ini untuk menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Tapi adik-adik, orang kaya tersebut menjadi kecewa, orang kaya tersebut menjadi sedih karena dia lebih menyayangi hartanya dibanding Tuhan Yesus. Dia lebih memprioritaskan hartanya dibanding Tuhan Yesus. Apa itu memprioritaskan adik-adik? Memprioritaskan adalah mengutamakan. Dia tidak mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Nah, dari sini kita belajar adik-adik. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya kita. Kita harus mengutamakan Dia dari semua hal dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya itu, kalau hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Tapi karena teman-temannya adik-adik mengajak adik-adik untuk bermain, adik-adik meninggalkan ibadahnya kita, walaupun ibadahnya cuma online. Nah, berarti adik-adik tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya adik-adik. Padahal adik-adik tahu, Tuhan Yesus ini yang memberikan sumber kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus ini adalah sumber penolong bagi kita. Tapi adik-adik tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Adik-adik lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya adik-adik dibanding beribadah. Padahal bermain kan bisa dilakukan setelah kita beribadah. Nah, contoh kecilnya lagi, kalau malam kita sudah ngantuk, adik-adik sudah ngantuk sekali, nah adik-adik lupa untuk berdoa, adik-adik malah ketiduran, adik-adik tidak berdoa. Padahal adik-adik bisa bangun sebentar, berdoa kepada Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberkati adik-adik sepanjang hari. Tuhan Yesus telah menyiapkan segala sesuatunya buat adik-adik. Tuhan Yesus telah memberikan nafas kehidupan buat adik-adik. Jadi kalau malam kita harus berdoa dulu baru tidur, kan? Seperti itu. Nah, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya kita adik-adik. Karena adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus yang menolong kita, Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatunya kepada kita. Jadi adik-adik harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya adik-adik. Seperti itu adik-adik. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Senang sekali Kakak Rindi berjumpa adik-adik semua. Nah adik-adik, aktivitas kita di minggu hari ini adalah kakak ingin adik-adik membuat video, dan di dalam video itu adik-adik mengatakan bahwa adik-adik ingin mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun yang adik-adik miliki, dan adik-adik ingin mengandalkan Tuhan Yesus, ingin mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidup adik-adik. Kakak beri contoh ya, perhatikan baik-baik. Aku mau mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidupku, dan aku mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun yang aku miliki. Nah adik-adik, contohnya kurang lebih seperti itu. Nanti adik-adik boleh tambahkan. Nah adik-adik, video ini kita buat bukan cuma sekedar video, tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Ya adik-adik, kakak tunggu videonya di grup orang tua ya. Nanti minta tolong mama papanya untuk memvideokan adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. God bless you. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Saatnya kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tadi kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat tersimpan, tertanam baik di hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi seorang pendengar dan pelaku hidup kudus. Bapa, kami berdoa buat masa sekolah kami, masa studi kami. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus menjadikan kami anak yang dengar-dengaran, anak yang mau rajin belajar agar kami dapat meraih cita-cita kami. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami dalam masa tuanya. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka, serta memberikan mereka umur panjang. Tuhan, kami juga berdoa buat sesama kami, Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Tuhan Yesus juga mau memberkati bangsa dan negara kami ini, terkhususnya kota Makassar. Tuhan Yesus berkati agar kami, bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus juga mau memberkati gereja kami. Kiranya gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus ya? Iya, semoga cerita yang telah adik-adik dengar pada pagi hari ini adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik silahkan siapkan uang persembahannya. Kemudian kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Sambil puji
Ya adik-adik, silahkan adik-adik berdiri. Kita akan mendoakan persembahannya kita. Adik-adik silahkan berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah kehidupan kami Tuhan melalui setiap rezeki yang telah diterima oleh orang tua kami. Kiranya dapat memenuhi setiap kebutuhan kami dan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kami di gereja kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadahnya kita mau terima berkat. Dan jangan lupa untuk nonton lagi ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan tanggal 7 Februari 2021. Nah sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Ibadah kami ini telah selesai Bapa, dan kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami selalu, mencurahkan segala kuasa kudus atas kami Bapa, dan kehidupan kami seminggu ke depan hingga kami boleh bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami selalu. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini